Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati Ahmad dengan NIM 151423219. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan antara potret pembelajaran kelas lengkap dengan keadaan di lapangan. Jadi yang kita akan bahas di sini yaitu mengenai yang pertama A, kesenjangan antara konsep ideal kelas rangkap dengan implementasi aktualnya di lapangan, yaitu yang terdiri antara kesenjangan dalam pengelolaan kelas, kesenjangan dalam strategi pembelajaran, kesenjangan dalam kompetensi guru. Dan yang bagian B, yaitu faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam upaya menjembatani kesenjangan antara potret ideal kelas rangkap dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, yaitu ada faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung. Pertama, ada kesenjangan dalam pengelolaan kelas. Nah, kesenjangan dalam pengelolaan kelas rangkap ini terjadi karena adanya perbedaan antara konsep ideal dan juga realitas di lapangan. Idealnya, kelas ini dikelola dengan fleksibel, dengan rotasi kegiatan dan pusat pembelajaran. Ini menurut penelitian dari Apriani dan Suparno pada tahun 2021. Namun, penelitian Hidayat dan Saifuddin tahun 2022 ini menemukan bahwa ada 83% itu guru masih menerapkan pembagian ruang statis dengan pengelolaan waktu yang kurang efektif karena fokus guru sering tidak merata antara kelas rendah dan juga kelas yang tinggi. Yang berikutnya, kesenjangan pada strategi pembelajaran. Kesenjangan strategi pembelajaran kelas rangkap ini terjadi karena dominasi pendekatan tradisional dibandingkan metode ideal seperti pembelajaran tematik, proyek lintas tingkatan, dan tutor sebaya. Penelitian Rahmawati dan Suryadi pada tahun 2023 menemukan bahwa ada 76% guru ini masih memisahkan konten antar tingkatan dengan pola mengajar dan memberi tugas bergantian, sementara pembelajaran kolaboratif dan tutor sebaya itu jarang digunakan ataupun diterapkan. Ada kesenjangan kompetensi guru. Kesenjangan kompetensi guru kelas rangkap ini terjadi karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang sesuai. Idealnya, guru itu harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas kompleks, perencanaan pembelajaran multilevel, dan fasilitas yang efektif. Ini menurut penelitian dari Fatimah dan Nurwani pada tahun 2021. Namun, studi Yulianto dan Hartatik tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 17% guru di Nusa Tenggara Timur yang pernah mendapat pelatihan khusus, sementara 73% itu lainnya mengajar secara otodidak tanpa dasar pedagogi yang kuat. Selanjutnya, faktor-faktor penghambatnya. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Yang berikut ada kebijakan pendidikan yang tidak akomodatif. Yang ketiga ada minimnya pelatihan dan pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir itu ada beban administratif guru yang berlebihan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Jadi keterbatasan fisik seperti ruang kelas yang tidak memadai, kemudian minimnya media pembelajaran, dan ketiadaan sumber belajar alternatif ini menjadi kendala utama dalam implementasi kelas rangkap. Berikut kebijakan pendidikan yang tidak akomodatif. Jadi kebijakan pendidikan nasional termasuk kurikulum, standar penilaian, dan alokasi anggaran itu umumnya dirancang untuk kelas reguler saja. Sistem pendidikan Indonesia ini masih menerapkan pendekatan one size fits all yang kurang mengakomodasi keunikan kelas rangkap, mulai dari pengembangan kurikulum hingga alokasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Selanjutnya, minimnya pelatihan dan pengembangan profesional guru. Program pengembangan profesional guru di Indonesia ini masih belum memberikan perhatian yang cukup pada konteks kelas rangkap. Dari seluruh pelatihan guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun 2021 sampai 2022, itu hanya 3,5% yang secara khusus membahas strategi pembelajaran di kelas rangkap. Dan yang terakhir itu beban administratif guru yang berlebihan. Guru kelas rangkap ini mengalami beban administratif yang ganda, termasuk harus menyiapkan perangkat pembelajaran terpisah untuk setiap tingkatan kelas.
Hal ini menghabiskan waktu dan energi yang seharusnya dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung. Yang pertama yaitu inovasi lokal dan adaptasi kreatif. Yang berikutnya dukungan komunitas dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga implementasi teknologi tepat guna. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan jaringan antar sekolah. Nah, dan mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama yaitu inovasi lokal dan adaptasi kreatif. Meskipun menghadapi berbagai kendala, terdapat inovasi lokal yang dikembangkan oleh sekolah dan guru untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas rangkap. Adaptasi kreatif yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah terpencil Papua seperti pengembangan modul pembelajaran mandiri berbasis kearifan lokal dan sistem rotasi kelompok belajar yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat merupakan contoh dari faktor pendukung ini. Yang kedua yaitu dukungan komunitas dan partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan komunitas lokal tentu memberikan dukungan signifikan bagi pelaksanaan kelas rangkap. Keterlibatan tokoh masyarakat dan orang tua sebagai sumber belajar serta pendamping belajar siswa itu tentu berhasil meningkatkan efektivitas kelas rangkap. Berikutnya yaitu implementasi teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi yang sederhana namun tepat guna itu tentu mendukung pembelajaran di kelas rangkap. Implementasi seperti radio pendidikan, modul digital offline, dan aplikasi pembelajaran berbasis tablet itu tentu dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas rangkap. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan jaringan antar sekolah. Pengembangan jaringan kolaborasi antar sekolah dengan kelas rangkap tentu memungkinkan pertukaran praktik baik dan sumber daya. Efektivitas guru kelas rangkap yang melakukan pertemuan rutin, berbagi pengalaman, dan mengembangkan solusi bersama untuk tantangan kelas rangkap dapat menjadi faktor pendukung. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.